Ibrahim. Kalau di Arab Sayyid Ibrahim, ya Sayyid Ibrahim Rahman bin Rahim, ya disandangkan antara Nabi dengan nama Allah. Tapi semua ini kadang-kala membuat kita menjadi terheran. Ada orang namanya bagus sekali, tapi kelakuannya sama sekali jauh dari arti nama tersebut. Sehingga kita berkata bahwa nama ini seperti tidak mempunyai arti sama sekali. Saya pernah mendatangi seseorang namanya Qalila, Haji Qalila. Itu dalam bahasa Arab artinya sedikit, tapi hartanya banyak sekali. Padahal namanya sedikit. Masya Allah. Ada juga orang namanya Rahman, tapi galaknya bukan main. Kasih sayangnya tidak pernah kita dapati dalam syariat. Padahal namanya Abdul Rahman, Maha Pengasih. Ya. Jadi antara nama orang mengambil nama ini, orang tua memberikan nama kepada anaknya tentu memilah-milah sama sekali. Tidak ada orang tua yang berani memberi namanya Fir'aun, tidak. Ini baru segi nama. Berarti nama ini bisa berkualitas jika diikuti dengan akhlakul karimah. Ya, sebagaimana Ibrahim begitu membentuk karakter pribadinya. Ya. Terhadap Ismail, terhadap istrinya luar biasa. Karena peristiwa kurban ini tidak bisa dilepaskan antara suami, istri dan anak sama sekali. Tidak bisa terlepas bagaimana seorang istri ini membantu memperjuangkan kalimat Allah. Siti Hajar ini kalau dipikir Hajar juga artinya batu, tapi hatinya lembut sekali. Ya, kita kadang nama lembut tapi hati keras. Ya, jadi kita selalu berusaha agar kualitas nama kita ini betul-betul diikuti dengan akhlakul karimah. Sehingga Rasulullah diutus bukan untuk menyempurnakan nama. Abu Jahal, Abu Lahab sebetulnya bukan nama asli, tapi dia diikutkan karena perilaku sehari-harinya. Abu Lahab yang kerjanya hanya membodohi. Akhirnya menempel Abu Lahab, bapak yang si bodoh. Ya. Kaum muslimin, di dalam karakter pribadi Ibrahim ada dua yang perlu kita pelajari di sini. Adalah kejujuran dan ketegasan beliau menegakkan kalimat Allah. Coba bayangkan ketika Ibrahim diuji dari muda, dari anak-anak yang sudah mengerti, sudah diberikan sesuatu perbuatan yang sangat tidak sesuai dengan pemikiran. Mengapa ayah saya ini menjual Tuhan yang tidak pantas untuk disembah? Terus setelah dia besar berhadapan lagi dengan Namrus, dibakar 40 hari. Berapa kayu yang habis? Tapi Ibrahim selamat dari pembakaran tersebut. Sampai tua dia juga diperhadapkan suatu cobaan yang paling besar. Jadi kalau kita memperlihatkan jenjang cobaan yang diberikan Ibrahim, kita bisa mempelajari di situ bagaimana cobaan ketika kita waktu muda belum punya anak. Ya, bagaimana cobaan setelah anak itu menjadi sudah berkeluarga, dan bagaimana cobaan itu ketika kita sudah mulai segala-segalanya. Kaki tidak bisa diangkat lagi, kaki sudah membutuhkan biaya, sampai ke atas sudah tidak ada yang tidak biaya. Tapi sebelum dia dibiayai, semua organ kita ini pandai mencari rezekinya sama sekali. Maka orang yang pandai mengolah kehidupannya, dia akan simpan uangnya untuk kakinya, untuk kepalanya, untuk jantungnya, untuk organnya. Selesai. Ini orang yang pandai menata kehidupannya sama sekali. Allahu Akbar, walillahilhamd. Sekarang Ibrahim ketegasannya. Ketika Allah memerintahkan bahwa bawa keluargamu ke Makkah, Makkatul Mukarramah yang sama sekali tidak ada kecuali tanah yang tandus. Kalau kita sebagai suami mencoba meletakkan istri punya bayan satu di tempat yang tandus, saya rasa dia akan lari meninggalkan, atau dia baru mendengar cerita itu, saya akan tempatkan kamu di udara. Jangan Pak, jangan, saya tidak mau. Tapi istri Ibrahim dia mengikuti 1600 km dari Palestina, dia menempuh perjalanan jalan kaki demi untuk kalimat Allah sama sekali. Ya. Sampai di sana apa yang didapatkan hanya persoalan
Besar Ismail, dia dipengaruhi suatu mimpi yang sama sekali berhari-hari baru dia yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sukses. Anak yang didapati juga ikhlas sama sekali. Ikhlas. Jadi kalau anak kita ini tidak merepotkan orang tuanya, berarti kita sudah mendapatkan anak seperti Ismail sama sekali. Kalau kita ini mendapatkan istri yang seperti dengan Siti Hajar, maka kita sudah mengikuti teladan. Semuanya tiga rangkap ini pasti kita ini. Kaum muslimin dan muslimat dan Jumat. Umar bin Khattab juga kita bisa dapati ketegasannya ketika seseorang gubernur besok akan dilantik. Lalu Umar bin Khattab berjalan di tengah malam mendatangi rumah gubernur itu. Berjalan patroli sekitar jam 2 dan sendiri didapatinya suami istri gubernur itu menangis. Dan tangisannya itu Umar tahu bahwa ini bukan tangisan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bertahajud di tengah malam, tapi ini adalah suatu tangisan penyiksaan. Lantas Umar bertanya, siapa rumah itu yang ada wanita mana? Itu yang besok dilantik jadi gubernur. Pada waktu itu Umar membatalkan dilantik. Tidak pantas seorang gubernur meneteskan air mata istrinya karena penyiksaan. Tidak pantas sama sekali seorang suami menyakiti istrinya sama sekali. Kalau Anda mau mengikuti oleh teladan Ibrahim alaihissalam, maka tegaslah sama sekali. Ketegasan di sini bukan karena keras, tapi kelembutan dan dapat memberikan kegembiraan antara kedua. Kalau suami itu tidak pantas untuk menangisi, memberikan tangisan kepada istrinya dalam bentuk penyiksaan, maka jauh lebih pantas seorang istri untuk menyakiti suami sama sekali. Jadi ketidakpantasan ini tidak boleh lahir di dalam rumah tangga sama sekali. Kalau kita mengikuti jejak perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita ingin menjadi rumah tangga, kepala rumah tangga seperti Ibrahim alaihissalam, maka mari kita menjadi suami yang tegas dan menjadi istri yang soleh, yang senantiasa mengikuti telunjuk daripada keinginan suaminya sama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Begitu tegasnya Umar bin Khattab ketika anaknya Umar bin Abdullah bin Umar ketika memperkasai suatu kemaksiatan lalu dijatuhi hukuman mati. Apa kata Umar? Jangan memberikan anak saya kepada negara untuk disiksa, tapi bawa ke rumah saya dan saya akan melakukannya sendiri. Masya Allah, seorang pemimpin yang sangat tegas dan jujur. Dia tidak ingin. Jadi Umar menyelesaikan penyiksaan perbuatan dari Abdullah bin Umar di rumahnya sendiri. Dia tidak memberikan kepada negara karena mendengarkan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa andai kata Fatimah itu mencuri, maka saya sendiri akan memotong tangannya. Berarti Rasulullah sendiri itu tidak akan memberikan negara untuk memotong anaknya sendiri, tapi Rasul akan melakukan sendiri. Ketegasan dan kejujuran inilah yang perlu kita namun sama sekali. Karena hewan yang kita persembahkan nanti akan disembelih lewat leher. Darah akan mengalir sebagai bukti bahwa umat Islam itu bukanlah suatu penakut. Umat Islam ada tidak segan-segan menumpahkan darah jika memang umat ini diganggu. Ya. Di situ merupakan suatu filosofi perjalanan sama sekali bahwa umat Islam sama sekali. Di samping dia simbol pemotongan, kesombongan di dalam dirinya, tapi dia adalah umat yang pemberani. Jika diganggu, dia akan tidak lari, saudara. Jika ditantang, ditawar, dia akan beli sama sekali. Inilah ketegasan yang perlu kita ikuti sama sekali. Semoga jamaah yang hadir pada saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk agar nama ini menjadi kualitas sesuai dengan akhlakul karimah. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak sama sekali. Orang mengatakan atika, orang Bugis bilang ampe-ampe, akhlakul karimah. Kaum muslimin, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh kurban-kurban kita ini dan pada hari ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut wabah ini yang membuat kita berjarak, yang membuat kita pernah lari dari masjid sama sekali. Wabah ini yang membuat kita sama sekali jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti tidak melakukan pertanyaan.
Insya Allah semoga COVID ini dicabut oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minkum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud du'a ya qadir hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.